Selamat sore jemaat sekalian. Tuhan Allah kita kekal dan panjang. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 18. Sudah beberapa minggu kita membaca pasal 18, ayat 1, ayat 7, ayat 16, sekarang kita ayat 20. Kita baca ayat 20 sampai 40. 20 sampai 40. Saya akan membacanya supaya lebih cepat. Jemaat silakan memperhatikan dalam hati, menyimak bersama-sama dengan saya. Oke, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 guyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali."
Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang terpelihara buat kami dan sekarang ada di tangan kami. Kami sedang meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Mohon Roh Kudus yang memimpin kami agar kami sungguh mengerti dan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi jemaat sekalian, apa yang barusan kita baca ini adalah satu mujizat yang luar biasa. Tuhan melakukan suatu mujizat yang bukan saja membuktikan siapa Allah yang sesungguhnya, tetapi yang menyatakan dirinya. Dia menyingkapkan dirinya kepada orang Israel pada waktu itu dan kepada seluruh dunia. Tetapi Tuhan bukan hanya melakukan mujizat itu demi orang Israel saja. Tuhan melakukannya demi kita juga. Makanya dicatat. Oleh sebab itu, kalau ini untuk kita, maka pasti ada pelajarannya buat kita. Nah, kita mau belajar. Tentu sebenarnya, kalau kita mau pelajari secara mendalam, kita akan dapatkan banyak sekali pelajaran. Tidak akan cukup kita selesai dalam hanya setengah jam atau 45 menit. Jadi saya pilih-pilih saja. Yang pertama saya pilih, itu adalah bahwa di ayat 21, Elia mengeluarkan satu pernyataan di sini. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal Allah, ikuti Baal. Tapi kalau Tuhan di sini menggunakan yang huruf besar semua itu, Yehovah. Kalau Yehovah itu Allah, maka ikutilah Tuhan. Dan ikutilah dengan sepenuh hati. Nah, kitab ini kira-kira diperkirakan itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Karena menurut tradisi Yahudi, Yeremia menulis kitab tentang raja-raja. Selain kitab dia sendiri, kitab Yeremia menulis tentang raja-raja dan juga ratapan. Jadi, Nabi Yeremia pada waktu itu hidup di Yehuda, di zaman di mana Tuhan itu mau menghukum Yehuda karena mereka tidak setia. Karena mereka karena mereka telah sekian lama menyembah berhala. Mereka telah melakukan ibadah mereka dengan munafik. Karena di permukaan mereka masih ada imam-imam Lewi. Di permukaan mereka masih ke bait suci. Mereka masih melakukan korban dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hati mereka tidak suka itu. Mereka tidak berpaut kepada Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Dan mereka malah melirik ada dewa-dewi lain. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah Asyitoret, Asyera, Ratu Sorga. Sehingga Tuhan murka kepada mereka. Dan ingat pada waktu Yeremia hidup, dia sedang bernubuat supaya Yehuda itu memperhatikan Israel. Dan menjadikan Israel itu contoh supaya Yehuda itu sadar. Nah ini kan sedang berbicara tentang raja-raja Israel. Nih lihat nih Ahab. Makanya kita bisa baca banyak sekali catatan tentang Ahab. Kita berpikir kenapa Tuhan mencatat banyak tentang Ahab? Karena di dalamnya banyak sekali peringatan-peringatan yang cocok untuk Yehuda. Dan Tuhan sedang mau memakai contoh-contoh yang buruk di dalam garis keturunan Raja Israel. Nih, lihat. Jangan seperti mereka. Lihat, Ahab membawa penyembahan Baal. Apa akibatnya? Dihukum oleh Tuhan. Tidak hujan selama 3,5 tahun. Lihat apa yang terjadi kalau orang meninggalkan. Kenapa Yehuda mau meninggalkan Tuhan? Kenapa mereka tidak setia? Apa mereka tidak tahu siapa Tuhan itu? Kalau yang Israel yang di utara tidak tahu, mungkin itu karena mereka sudah sekian lama beberapa generasi dicuci otaknya oleh
Yerobeam dan sistem ibadah baru yang dibuat oleh Yerobeam. Harusnya tetapi yang di Yudea, yang di kerajaan selatan itu, harusnya mereka tetap paham, tetap setia kepada Tuhan. Jadi untuk apa? Untuk apa mereka meninggalkan Tuhan? Mujizat ini dicatat oleh Yeremia untuk membuktikan bahwa satu, kalau meninggalkan Tuhan kena hukuman. Dua, Baal itu bukan Tuhan. Baal itu bukan Allah. Dan tiga, satu-satunya Allah yang hidup itu cuman Yehova saja. Nah, seandainya mereka yang di Yehuda, mereka memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Nah, mereka bertobat. Maka mereka akan terhindar dari hukuman Tuhan. Faktanya mereka tidak. Ya. Nah, yang di Yudea, kepada merekalah ditujukan kata-kata Elia ini juga. Jikalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Harusnya orang-orang Yehuda yang mendengar perkataan Yeremia, yang membaca perkataan Yeremia, itu tersentak. Kalau Tuhan, Yehova, yang mereka layani, yang imamnya melayani Yehova gitu, yang bait suci itu atas nama Yehova, kalau dia Tuhan, kalau kamu beribadah kepada Tuhan, kalau kamu menyembah Tuhan, ngapain kamu ngelirik-ngelirik yang lain? Dan Yehuda pada waktu itu mereka mengadakan aliansi militer karena mereka takut kepada bangsa Babel. Waktu itu bangsa Babel lagi kuat-kuatnya. Sesudah bangsa Asyur muncul bangsa Babel. Israel waktu itu beraliansi dengan Mesir. Jadi mereka bersandar kepada Mesir untuk membantu melawan Babel. Tuhan sangat murka karena mereka bukan bersandar kepada Tuhan. Malah bersandar sama Firaun. Padahal Firaun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Firaun kalah sama Babel. Jadi mereka bukannya mengikut Tuhan, padahal mereka beribadah kepada Tuhan. Aneh sekali. Jadi mereka sebenarnya butuh apa sih? Butuh bukti apa? Orang Israel waktu itu dikasih mujizat. Api turun dari langit menghabiskan itu korban bakaran. Itu menjadi tanda buat mereka, bukti bahwa satu-satunya Allah itu Yehova. Tetapi saya membandingkan dengan zaman sekarang. Yang sebenarnya kita punya bukti yang lebih kuat daripada orang Israel pada waktu itu. Tunggu, bukankah orang Israel punya sangat banyak bukti? Bayangkan sejak mereka berada di Mesir, apa kurang mujizat? Apa kurang tulah yang kena hanya kepada bangsa Mesir tapi nggak kena kepada mereka? Apakah kurang penyertaan Tuhan saat mereka menyeberang Laut Teberau itu? Apakah kurang penyertaan Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan demi memelihara orang Israel di padang gurun 40 tahun? Apakah kurang penyertaan Tuhan sampai mereka bisa merebut kota Yeriko? Apakah kurang penyertaan Tuhan? Tentu tidak. Semua itu adalah bukti-bukti yang harusnya mereka simpan dalam hati mereka. Tidak pernah mereka lupa bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Yehova. Tapi sekarang ada yang lebih kuat lagi daripada mujizat-mujizat itu, yaitu Yesus. Yesus adalah bukti yang lebih kuat dari apapun. Yesus adalah tokoh sejarah zaman kuno yang paling banyak dicatat, paling banyak disinggung, baik oleh sejarawan yang murid Tuhan Yesus, yang netral maupun yang musuhnya Tuhan Yesus. Musuhnya orang Kristen. Tidak bisa dipungkiri kehadiran Tuhan Yesus. Tidak bisa dipungkiri kematian penyaliban Tuhan Yesus. Bahkan kebangkitannya tidak bisa dipungkiri.
Karena ada lebih dari 500 saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekaligus. Dan saksi-saksi mata itu, mereka tidak ada motivasi untuk berbohong, karena mereka tidak menjadi kaya. Mereka tidak mendapat jabatan, bahkan mereka dianiaya. Jadi pasti mereka mereka memilih untuk mengatakan kebenaran, bukan karena keuntungan pribadi. Dari saksi-saksi matanya saja, derajat kepercayaannya itu sudah sangat tinggi. Apalagi kalau kesaksian-kesaksian itu dikokohkan lagi dengan lebih banyak lagi tanda dan mujizat. Seperti pada waktu Petrus menyembuhkan orang lumpuh di bait suci, di gerbang indah. Emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang ada padaku kuberikan. Dalam nama Yesus Kristus, berdirilah, berjalanlah. Wah, orang yang lumpuh itu kemudian berdiri. Dan orang itu di tempat yang publik, yang ada orang-orang yang memusuhi Petrus. Tetapi mereka musuh-musuhnya tidak dapat membantah Petrus karena ada orang yang lumpuh itu berdiri di samping. Jadi mujizat itu, tanda itu, mengokohkan kesaksian Petrus. Dan itu dicatatkan buat kita. Sehingga kita bisa yakin, oh iya, seandainya kesaksian yang kita sekarang baca itu palsu, seandainya ini bohong semua, maka sudah pasti musuh-musuhnya itu sudah membantah, sudah debunk, ini semua sudah jadi mitos, sudah jadi legenda. Sudah dibuktikan ini hoax. Tapi tidak bisa ternyata. Karena ini bukan hoax, tetapi kebenaran. Jadi bukti yang kita miliki sekarang itu sebenarnya sangat banyak. Apabila Anda belum mengambil keputusan, apa yang Anda tunggu? Mau tunggu bukti yang lebih besar lagi seperti apa? Mau tunggu bukti yang lebih banyak lagi? Seberapa banyak? Karena bukti-buktinya sudah banyak sekali. Bahwa Alkitablah firman Tuhan. Bahwa hanya satu Tuhan. Dan namanya adalah Yesus. Mujizat yang dilakukan ini. Dan Elia berkata, kalau Tuhan itu adalah Allah, ikutilah dia. Dan maksudnya Elia adalah, jangan mau ikut Yehova iya, lalu kemudian Baal iya juga. Nanti ada Asyera, iya juga. Tidak, kalau Tuhan adalah Allah, ikutilah dia dengan sepenuh hatimu. Dan jangan bercabang-cabang. Tetapi banyak orang Kristen hari ini, selain dia menyandang predikat Kristen, tetapi dia ternyata mengejar banyak hal-hal lain. Lebih daripada dia mengejar Tuhan. Banyak orang Kristen yang mengejar karirnya, atau mementingkan keluarganya, atau lebih asik dengan hobinya, atau lebih mementingkan pacarnya daripada Tuhan. Itu menjadi tiang berhala di dalam hati orang Kristen. Sama seperti baik Israel maupun Yehuda yang ditegur di sini. Karena mereka telah mendirikan tiang-tiang berhala. Sekalipun mereka masih bilang, oh kami adalah keturunannya Abraham. Kami masih melakukan hukumnya Musa. Kami ini mengikuti imam-imam Lewi punya peraturan-peraturan. Tetapi apa yang tiang-tiang berhala ini lakukan di dalam hati orang percaya? Tidak ada tempatnya. Apa gunanya mereka mengejar berhala-berhala itu? Mengejar berhala itu sama sekali sia-sia. Tetapi banyak orang Kristen mengejar berhala-berhala di dalam hidupnya. Ada banyak orang Kristen yang mengejar apa? Dia pikir dengan mengejar uang, mengejar karir, dia bisa membeli damai. Dia bisa membeli keamanan, ketenangan,
security, asuransi. Dia bisa aman. Dia bisa menyediakan untuk keluarganya. Dia pikir. Padahal sebenarnya tidak ada damai di dunia ini. Tidak ada harta atau kekayaan yang permanen di dunia ini. Menurut Amsal pasal 23, ayat 3 dan ayat 4. Ini ayat yang terngiang-ngiang terus di dalam benak saya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Mungkin kaget juga. Amsal bilang, jangan bersusah payah menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Ayat 4-nya, sebab jikalau kamu mengamat-amatinya, nanti dia hilang. Tiba-tiba, harta yang kamu cari itu, kekayaan yang kamu rindukan itu, yang kamu kumpulkan, yang kamu simpan, yang kamu bikin dalam bentuk deposito, investasi, obligasi, emas, dolar, dan lain-lain itu semua. Katanya, nanti tiba-tiba akan bersayap, tumbuh sayap, dan terbang. Ini, saya yakin Salomo belum pernah melihat harta terbang. Maksudnya tumbuh sayap lalu kemudian terbang. Ini pasti adalah gambaran puitis. Yang dia lihat adalah bahwa mungkin rupiah tiba-tiba anjlok gitu kan. Kripto tiba-tiba anjlok. Apalagi segala macam. Segala hal bisa hilang, tiba-tiba bersayap. Lalu kemudian lenyap. Jadi jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Ada orang yang berpikir bahwa dia bisa menggapai kebahagiaan. Tujuan hidupnya adalah untuk berbahagia. Dia pikir kalau dia menikah dengan kekasih idamannya, dia akan bahagia. Bukankah itu janji dari film-film Disney? Ya, ada putri tidur, datanglah pangeran menciumnya, bangun dari tidur. Waduh. Ya, ada Cinderella, pakaiannya compang-camping, disihir langsung jadi seperti jadi putri, ya kan? Lalu pergi ke pesta dansa, ketemu dengan pangeran. Itu adalah kebahagiaan yang semu. Karena kebahagiaan tidak muncul dari fantasi kita. Kebahagiaan itu bukan dari uang. Kebahagiaan itu sesungguhnya adalah efek samping dari melakukan kebenaran. Waktu Kain membunuh Habel, dia bukan berbuat benar, dia berbuat jahat. Lalu kemudian Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa mukamu muram? Kenapa hatimu panas? Orang yang hatinya panas dan mukanya muram, itu tidak berbahagia. Ya. Dan Tuhan bertanya, tidakkah mukamu akan berseri-seri kalau kamu melakukan apa yang benar? Jadi kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Nah, semua yang baik-baik, semua yang menyenangkan itu adalah efek samping yang mengikuti perbuatan kebenaran. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal itu yang dicari oleh bangsa-bangsa lain akan ditambahkan kepadamu. Apakah bangsa-bangsa lain mencari harta? Itu akan ditambahkan. Apakah mereka mencari kedamaian? Itu akan ditambahkan. Apakah mereka mencari kebahagiaan? Itu akan ditambahkan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau Tuhan itu adalah Allah, kenapa tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Kenapa bercabang? Kenapa ada hal yang lain yang lebih penting daripada Tuhan? Kalau mengikuti Tuhan, itu adalah jawaban dari semua masalah kita. Kenapa kita mencari jawaban yang lain? Aneh sekali. Kalau lagi ujian, mahasiswa atau siswa, sudah tahu jawabannya, sudah tahu. Tapi dia tulis yang lain, yang salah. Pintar atau bodoh? Tapi banyak orang Kristen bodoh. Karena tahu jawabannya adalah Tuhan, tahu jawabannya ada di dalam Alkitab.
Tapi malah ditutup. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau pakai jawaban yang benar, pakai yang di Alkitab. Bukankah itu sangat bodoh? Kalau Tuhan itu Allah, maka ikutilah dia dengan segenap hati. Lalu, hal yang berikutnya yang bisa kita pelajari. Ternyata, mujizat itu tidak menjamin pertobatan. Di ayat yang ke-39, sesudah menyaksikan mujizat yang begitu hebat itu, sesudah sebelumnya, ternyata nabi-nabi Baal tidak berhasil, Elia berhasil, maka terpaksalah mereka. Terpaksa. Karena di awal sudah sepakat bahwa Allah mana yang menjawab dengan api, itulah Allah. Jadi ketika yang Baal tidak dijawab dengan api, yang Elia dijawab dengan api, maka terpaksalah mereka mengaku, Tuhan, dialah Allah. Oke, mungkin pada waktu itu mereka takjub. Pada waktu itu mereka secara emosional terbakar. Karena melihat api turun dari langit, lembu, kayu api, batu, tanah, air, semuanya dijilat oleh api. Sehingga mereka secara spontan, secara emosional, mereka berteriak, Tuhan, dialah Allah. Tetapi apakah mereka bertobat? Fakta mencatat, sejarah mencatat, survei membuktikan, tidak bertobat. Ahab tidak bertobat, Isabel tidak bertobat, tidak ada satupun nabi-nabi Baal, nabi Asyera yang bertobat. Dan apakah rakyat bertobat? Tidak, mereka masih mengikuti Isabel. Mereka masih mengikuti Baal. Sekalipun pada hari itu, pada sore hari itu, petang itu, mereka berteriak, Tuhan, dialah Allah. Itu adalah ucapan kosong. Karena tidak ada pertobatan di dalam hati mereka. Kenapa? Sebenarnya manusia tidak bertobat. Bukan karena kurang bukti. Ya. Manusia tidak bertobat dan percaya kepada Allah. Bukan karena kurang bukti. Melainkan karena mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Karena manusia tidak mau menyerah kepada Allah. Tidak mau bersama-sama dengan Allah. Tidak mau ikut dengan Allah. Itu alasannya mereka tidak mau bertobat. Bukan karena kurang bukti. Buktinya ada. Sudah banyak. Tetapi mereka tidak rela. Mereka tidak mau. Ini sekarang orang Israel ini gimana? Kenapa mereka tidak rela? Kenapa mereka nggak mau? Saya bayangkan. Kenapa mungkin? Contohnya, ada peraturan tentang hari Sabat. Aduh, semua bangsa-bangsa lain di sekitar. Tidak ada yang beristirahat pada hari Sabat. Mereka dagang tuh, mereka buka toko tuh. Mereka mendapat untung. Kalau kita orang Yahudi, tutup pada hari Sabat, nggak berdagang, nggak bekerja. Kita kehilangan untung sehari. Wah, rugi dong. Jadi di dalam hati mereka, gimana nih rasanya ini saya nggak bisa. Mendingan kita nggak usah memperhatikan itu. Susah nih. Yang peraturan yang satu ini susah. Belum lagi, setiap 7 tahun, sesudah 6 tahun, ada tahun ke-7 yang namanya tahun Sabat. Peraturan tahun Sabat ini lebih ini lagi. Kalau misalnya 6 hari kerja, 1 hari istirahat, kamu cuman nggak kerja sehari, kamu cuman kehilangan omset sehari. Tetapi kalau 1 tahun penuh menjadi Sabat, katanya 1 tahun itu kamu tidak boleh menabur, kamu tidak boleh menuai, kamu hanya makan apa yang tumbuh begitu saja. Wow, orang Israel mungkin berpikir, bukan cuma kehilangan omset 1 hari, kehilangan omset setahun. Dan ternyata orang Israel mengabaikan perintah Tuhan ini. Makanya di dalam Yeremia itu justru menegur orang Israel karena mereka telah mengabaikan peraturan tentang hari Sabat. Di dalam Tawarik ditulis juga oleh Nabi Ezra. Bahwa
hukuman Tuhan, yaitu mereka akan dibuang ke Babel selama 70 tahun, itu adalah untuk membayar tahun-tahun di mana Sabat itu dilalaikan. Jadi harusnya kan setiap 6 tahun, tahun ke-7-nya itu ada tahun Sabat. Mereka sudah melalaikannya dan harus dibayar sampai genap tahun-tahun Sabat itu dilalaikan 70 tahun. Berarti kurang lebih 70 kali 7 tahun. Kurang lebih. Mungkin nggak harus tepat-tepat banget. Karena mereka tidak rela mengikuti peraturannya Tuhan. Mereka nggak rela. Mereka lebih suka apa? Kita ikut aja peraturan dewa lain. Lalu mereka mulai melirik karena mereka nggak suka yang Tuhan punya. Ya, karena yang Tuhan punya ini susah loh. Mungkin saya nggak bilang susah sih. Yang punya Tuhan ini beda sendiri. Beda sendiri dan secara jangka pendek mereka melihat ini rugi. Dan mereka tidak punya iman untuk melihat secara jangka panjang. Jadi mereka melirik yang lain. Oh, Baal. Baal ini katanya adalah dewa storm itu badai. Dewa badai. Ada gambaran-gambarannya si Baal ini lagi pegang petir. Kayak Zeus mungkin. Ya. Jadi katanya kalau Baal ini dia bisa membantu kirim hujan pada saat yang tepat. Tetapi buktinya 3,5 tahun nggak ada hujan-hujan. Terus katanya Baal ini bisa membantu di dalam peperangan. Tapi buktinya Baal nggak pernah bisa membantu mereka dalam peperangan. Jadi gimana ini? Sekarang mereka lebih pilih mengikuti dewa lain dan mengharapkan bantuan dewa lain, berdoa kepada dewa lain untuk memberkati tuayan mereka. Tetapi mereka pikir bahwa itu lebih untung. Mereka pikir itu lebih untung. Padahal sebenarnya tetap ada harga yang harus dibayar untuk mengikuti Baal. Tetap ada harga yang harus dibayar. Untuk mengikuti berhala-berhala yang lain. Asyitoret, Ratu Sorga, Ishtar, ya, Baal, ada harganya. Molok, bahkan sampai ada yang menuntut anak mereka jadi tumbal. Itu harganya. Betapa mahalnya. Kalau mereka demi mendapatkan untung yang sesaat saja, tetapi mereka harus membayar harga nyawa mereka, atau bahkan nyawa anak-anak mereka. Tapi bukankah ini yang dilakukan oleh banyak orang Kristen hari ini? Yang mengaku orang percaya, tetapi yang mengejar berhala. Dan harga yang mereka harus bayar. Bahkan kadang-kadang dibayar oleh anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka tidak kenal dengan Tuhan. Anak-anak mereka bahkan tidak berada di dalam gereja yang benar. Karena mereka telah tinggalkan gereja yang benar demi suatu keuntungan. Akhirnya anak-anak mereka gimana? Tidak tahu Tuhan. Tidak mendengarkan Injil. Tidak mengasihi Tuhan. Merekalah yang membayar harganya. Jadi jangan berpikir bahwa ini kalau mengikut Tuhan harganya mahal, harganya berat. Tidak. Matius pasal 11. Ayat 18, 19, 20. Tuhan Yesus bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang. Ya. Karena katanya apa? Yang letih lusuh dan berbeban berat datang kepadaku, akan kuberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang. Karena, alasannya, karena aku lemah lembut. Maksudnya Tuhan lemah lembut itu, peraturan-peraturannya Tuhan itu tidak ada yang ngerjain manusia. Beda dengan dewa-dewi yang lain. Kalau dewa-dewi Mesir, banyak yang ngerjain manusia. Kalau misalnya, ada festival di Mesir, yang
1 hari dalam 1 tahun, itu tidak ada peraturan, tidak ada kasta, tidak ada tuan dan hamba. Dalam 1 hari itu, yang hamba itu boleh melakukan apa saja kepada tuannya. Dan terjadilah kejahatan yang luar biasa. Hal-hal yang tidak bisa diucapkan karena terlalu jorok, terlalu jahat. Itu ngerjain manusia. Itu adalah iblis punya peraturan. Itu adalah harga yang dibayar kalau ikut iblis. Jadi, bagaimana dengan ikut Tuhan? Kalau ikut Tuhan, peraturannya itu semua adalah baik-baik. Peraturannya adalah demi kebaikan. Orang Tuhan sendiri yang bilang, mana ada seorang ayah yang baik itu. Anaknya minta batu, dikasih batunya. Minta ular, dikasih ularnya. Nggak ada. Kalau anaknya minta ular, nggak bakalan dikasih. Kalau anaknya minta roti, dikasih. Tapi nggak mungkin anaknya minta roti, dikasih ular. Nggak ada ayah yang seperti itu. Bapak nggak ada. Jadi kalau mengikut Tuhan, ikutlah Tuhan, karena Tuhan itu baik dan peraturan-peraturannya baik untuk kita. Jangan merokok. Jangan minum. Baik nggak itu? Itu sangat baik. Itu memelihara tubuh kita. Jangan berhubungan di luar pernikahan. Maksudnya intim. Ini adalah peraturan yang sangat baik. Tapi banyak orang hari ini menganggap itu mengekang. Oh, saya nggak bebas, saya nggak bisa melakukan apa yang saya inginkan. Padahal itu adalah peraturan yang sangat melindungi baik laki-laki maupun wanita. Dari segi kesehatan medis, dari segi psikologi, dari segi emosional, dari segi masa depan membangun suatu rumah tangga. Semuanya itu akan mendapat benefit dari menjaga diri sebelum menikah itu tidak berhubungan intim dulu. Peraturan-peraturan Tuhan semuanya baik. Tuhan bilang apa? Ku itu enak. Maksudnya enak di sini bukan bukan enak dimakan gitu. Maksudnya enak di sini adalah pas di pundak. Jadi kalian tahu kan kuk itu adalah untuk lembu ya. Kalau mereka lagi narik bajak, kemudian mereka nariknya itu dengan cara dipasangin kuk. Nah, kuknya itu terhubung dengan bajaknya. Kalau misalnya kuknya itu entah tidak seimbang atau kuknya itu bentuknya nggak pas dengan bahunya lembu itu, maka itu membuat lembunya itu menarik dengan sakit. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Kukku itu enak, cocok, bentuknya pas. Ya. Dia itu mulus. Kuknya Tuhan itu bagus. Jadi peraturan-peraturannya Tuhan itu cocok. Cocok dengan siapa? Cocok dengan orang yang mengasihi kebenaran. Cocok dengan orang yang membenci kejahatan. Pengalaman saya di kedokteran. Pengalaman saya di kedokteran itu bermacam warna. Saya masuk ke pendidikan dokter itu dengan idealisme. Idealisme. Saya akan melakukan apa yang benar. Saya ini calon hamba Tuhan. Jadi waktu di satu stase itu, di satu rumah sakit, salah satu rumah sakit di Tangerang, ya, itu kami ditawarkan bahwa laporan akhir kami itu akan dibuatkan oleh perawatnya. Padahal laporan itu harusnya kami yang bikin. Akhirnya perawatnya tawarkan, udah kami yang bikinin aja. Jadi kita serahkan aja dan kita bayar sedikit uang supaya dibikinin. Saya waktu itu merasa bahwa saya bisa bikin sendiri. Ngapain saya bayar orang untuk bikinin laporan yang harusnya saya bikin sendiri? Tapi Anda tahu apa? Ternyata dalam satu kelompok itu, cuman saya yang tidak lulus.
sama satu teman yang juga nggak bayar. Jadi kami berdua yang nggak bayar, kami berdua yang tidak lulus. Bukan karena kami tidak bikin laporan, bukan karena kami tidak mengerti, tidak paham, tetapi karena kami tidak menyogok perawatnya. Ini adalah realita. Hati saya waktu itu bergejolak. Saya mau protes kepada siapa? Karena petinggi-petinggi dari universitas saya sudah tahu masalah ini. Dan bahkan mereka bilang, udah ikutin aja. Ikutin aja. Oh, cooknya Tuhan itu enak buat yang membenci kejahatan. Tapi orang yang suka dengan kejahatan akan benci dengan peraturan-peraturannya Tuhan. Akhirnya dari situ saya belajar. Saya terpaksa, saudara. Akhirnya di tempat-tempat yang lain, di rumah sakit yang terkenal sekali di Jakarta Pusat, langsung saja saya sebutkan di RSCM. Di RSCM itu waktu saya ujian, saya harus belikan rokok 1 slop untuk dosen penguji saya. Hati saya memberontak. Saya belum pernah beli rokok seumur hidup saya. Tapi kali ini saya beli rokok 1 slop. Akhirnya saya bayar perawatnya untuk beliin. Udah saya kasih duitnya, kamu yang beli aja. Karena saya nggak tahu mau beli rokok di mana juga. Belum pernah beli rokok saya. Nggak tahu mereknya. Peraturan-peraturan Tuhan itu cocok, itu enak buat orang yang membenci kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Jadi bukan orang kurang bukti, makanya dia nggak mau percaya Tuhan. Tapi karena dia tidak mencintai kebenaran, dia tidak mencintai ide kekudusan, dia tidak ingin bersama-sama dengan Tuhan yang kudus, dia nggak mau. Itulah sebabnya maka mereka menolak dia. Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan itu Allah kita, mengapa kita memberontak terhadap peraturan-peraturannya Tuhan? Kenapa kita mau melepaskan kuknya Tuhan? Bebanku ringan, kata Tuhan. Kuku itu enak. Bebanku ringan. Bukan berarti kita akan hidup nyaman. Bukan. Tetapi dibandingkan beban yang harus kita tanggung karena kita berdosa. Beban yang harus kita tanggung karena kita melakukan kejahatan. Itu lebih berat. Lebih baik kita lepaskan beban itu dan kita berkata, saya tidak mau melakukan kejahatan. Saya mau melakukan apa yang benar. Maka hati kita plong. Makanya bebanku ringan, kata Tuhan Yesus. Lalu hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari apa yang kita baca ini, ternyata mujizat yang Tuhan bikin di zamannya Elia, sebenarnya Tuhan masih bisa bikin di zaman sekarang. Sebenarnya. Dan Tuhan masih melakukan mujizat, tetapi bukan dengan cara seperti yang Elia lakukan. Kenapa dulu Tuhan bikin mujizat yang begitu luar biasa lewat Elia? Coba kalau hari ini Tuhan kasih saya karunia untuk melakukan tanda dan mujizat. Siapa? Ini sapu tangan saya itu saya kasih lalu kemudian sembuh. Bayangan saya lewat, sembuh. Ludah saya kena, sembuh. Misalnya, tidak sulit untuk memenuhi gedung gereja ini. Sampai roboh, saudara. Nggak susah. Kenapa tidak, Tuhan? Seandainya Engkau kasih saya kemampuan untuk melakukan tanda dan mujizat, saya akan menginjil begitu banyak orang. Gelora Bung Karno tidak akan muat orangnya. Dan saya akan menangkan itu untuk Tuhan. Ingat, mujizat tidak membuat orang bertobat. Buktinya orang Israel, seramai itu, nggak bertobat. Ahab yang dapat kursi paling depan, harusnya Ahab yang paling depan dong, nggak bertobat. Orang-orang Israel ternyata tidak bertobat. Orang Yehuda bertobat, tidak bertobat juga. Jadi, mujizat tidak membuat orang bertobat, bahkan kadang-kadang bisa menghalangi
Mujizat bisa menghalangi orang bertobat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 14. Paulus dan Barnabas menginjil di Listra. Di situ ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Lalu kemudian Paulus melihat bahwa dia beriman dan bisa disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah. Dan kemudian orang yang lumpuh sejak lahirnya ini berjalan. Segera orang-orang kota itu mengira bahwa ini Zeus sama Hermes. Lalu datanglah imam-imam dari kuil Zeus dan Hermes. Datang membawa karangan bunga. Lalu kemudian mau mempersembahkan korban. Lalu kemudian mau menyambut mereka sebagai dewa. Titisan yang turun ke bumi. Mujizat yang dilakukan ternyata tidak membuat mereka bertobat. Malahan menghalangi mereka. Malahan akhirnya di Listra itu Paulus dilempari batu. Dan diseret keluar kota, dikira sudah mati. Alih-alih menobatkan orang, mujizatnya malah bikin dia dilempari batu. Akhirnya Paulus harus meninggalkan Listra. Apakah itu menolong? Malah menghalangi. Tuhan Yesus dari mana kemana dia menyembuhkan orang. Sampai dia masuk ke satu rumah. Rumah itu dipenuhi, halamannya dipenuhi, sampai sesak dan orang nggak bisa lewat. Ada orang lumpuh, nggak bisa masuk ketemu Tuhan Yesus. Tapi untung 4 orang temannya ini sangat beriman. Akhirnya menggotong tempat tidurnya itu sampai ke atap, lalu kemudian dibongkar atapnya, turunkan tempat tidurnya sampai ke tengah-tengah di situ tempat Tuhan Yesus berada. Orang yang begitu banyak itu malah menghalangi orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Padahal orang yang menghalangi itu bukan mau mendengar Yesusnya, mereka cuma mau melihat mujizatnya. Yang benar-benar beriman, yang butuh Tuhan Yesus, malah nggak bisa sampai. Malah mujizat menghalangi dalam beberapa kasus. Itulah sebabnya maka hari ini Tuhan tidak lagi memberikan karunia melakukan tanda dan mujizat. Bukan berarti Tuhan tidak bisa. Bukan berarti Tuhan bukan berarti Tuhan tidak lagi melakukan tanda-tanda ajaib, hal-hal ajaib. Tetapi Tuhan tidak menjadikannya tanda lagi. Tuhan tidak menjadikan itu, tidak membuatnya melalui seseorang. Sehingga orang tersebut diberi tanda oleh Tuhan. Tidak lagi. Tuhan masih bekerja. Makanya bisa ada orang yang datang ke seminar. Karena memungut selebaran brosur yang sudah dibuang orang. Orang dikasih brosur, dia nggak mau, dia mau buang ke tong sampah. Tetapi alih-alih jatuh ke dalam tong sampah, brosur itu terbang, shoot, lalu dipungut oleh orang lain. Dan orang lain datang ke seminar kita. Siapa yang menentukan bahwa lebaran itu tidak masuk ke tong sampah, tapi jatuh dan dipungut oleh orang? Kalau bukan mujizat, saya nggak tahu apa itu namanya mujizat. Cuman nggak lewat orang. Tidak harus lewat orang. Jadi Tuhan masih bekerja. Ada orang yang tiba-tiba mendengarkan radio, ketemu dengan kita. Browsing, ketemu di website kita. Dan macam-macam cerita-ceritanya. Tuhan masih bekerja. Hanya bukan menjadi suatu tanda mujizat, dan bukan lewat orang pribadi. Bahkan rasul-rasul pun, itu tidak selalu Tuhan kasih mujizat. Kenapa? Kalian bayangkan, seandainya setiap kali rasul khotbah itu disertai dengan mujizat, seandainya, maka semua penginjil yang lain yang bukan rasul, langsung kehilangan efektivitas. Orang akan bilang, mana mujizatnya? Petrus kalau khotbah ada mujizat. Mana? Kamu mana? Mujizat kamu mana? Maka semua yang bukan rasul, semua yang nggak bisa bikin mujizat, langsung kehilangan efektivitas. Nggak bisa menginjil. Makanya Tuhan suruh Petrus pergi ke rumah Kornelius. Lalu Tuhan tidak suruh Petrus, ayo bikin mujizat, kayak sulap gitu. Enggak. Pokoknya beritakan Injil. Dan Kornelius percaya. Dan orang-orang rumahnya percaya. Pergi ke suatu tempat. Enggak langsung bikin mujizat. Paulus pergi ke Filipi. Lalu di situ ketemu dengan wanita-wanita.
Ada di situ diantaranya seorang bernama Lydia, penjual kain ungu. Nggak ada dicatat Paulus melakukan mujizat di depan Lydia. Nggak ada. Malahan kemudian dia mengusir setan dari seorang perempuan di pasar, masuk penjara malah Paulus. Dia nggak bikin mujizat, malah orang bertobat. Paulus bikin mujizat, masuk penjara. Untung masih bisa bikin kepala penjaranya bertobat. Itulah sebabnya Tuhan hari ini tidak perlu bikin mujizat-mujizat lewat orang lagi. Supaya kita, sekalipun kita tidak bisa bikin mujizat, pemberitaan Injil kita tetap efektif. Dan orang tidak mengharapkan mana mujizatnya, mana tandanya. Oleh sebab itu, maka Tuhan hentikan. Seandainya Tuhan tidak hentikan itu, maka iblis nanti bikin mujizat. Nanti ada muncul hantu, pocong, segala macam. Lalu bilang itu dari Tuhan, bilang itu malaikat. Maka kita akan kesulitan untuk menentukan mana yang benar-benar dari Tuhan, memilah-milahnya, bingung kita. Tetapi Tuhan hentikan, karena sudah ada firman yang tertulis, yang tidak bisa dipalsukan. Dan dengan mengandalkan kesaksian yang sudah hitam di atas putih ini, yang sudah dikokohkan dengan tanda dan mujizat pada zamannya, maka kita bisa meyakinkan orang dengan menggunakan akal sehat, menggunakan pedang roh yang adalah kekuatan Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, cerita tentang Elia di sini adalah suatu peristiwa yang bombastis, yang sekali-sekali Tuhan lakukan untuk membuat suatu pernyataan menjadi suatu yang bikin shock. Tetapi di saat yang sama untuk mengajarkan kita bahwa kalau memang Tuhan itu benar-benar Allah, kita diingatkan, oh, Tuhan itu benar-benar Allah, saya harus ikut, saya harus berserah total, saya harus mengabaikan yang lain-lain dan hanya kepada Tuhan saja. Itu pelajarannya buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami hanyalah manusia yang kurang berhikmat. Oleh sebab itu kami butuh Engkau tambahkan terus hikmat, agar kami bisa melihat segala sesuatu dengan terang, dan ketika kami harus memberi jawab kepada orang lain, kami teringat akan firman-Mu, dan kami bisa memakai firman Tuhan, memakai prinsip-prinsipnya, untuk memberikan penjelasan tentang kebenaran, tentang apa yang kami percayai. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu, tentang apa yang kami percayai, dan apa yang kami jalankan dalam hidup kami. Itulah iman kami. Dan apabila Engkau ingin melakukan suatu mujizat, kami percaya bahwa Engkau bisa melakukannya. Kami tidak tahu kapan atau dengan cara apa Engkau akan melakukan suatu mujizat. Tapi kami hanya tahu bahwa Engkau punya rencana yang terbaik, dan Engkau tahu bagaimana melakukan apa yang terbaik pada saat yang terbaik. Maka kami cukup menjadi saksi-Mu saja, dan Engkau akan melakukan sisanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.